Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. FPI dianggap oleh Facebook ya gimana ya namanya itu masuk daftar ujaran kebencian di dalam Facebook ya. Kemudian 212 yang yaitu Ketua PA 212 ya Selamat Ma'arif curiga kalau hal ini ya masuk daftar tadi apa ujaran kebencian Facebook tadi itu karena ada campur tangan pemerintah. Artinya pemerintah yang ngelapor ke Facebook ya. Atau ini gara-gara rezimnya Pak Jokowi. Jadi gimana ya? Eh, itu dilaporkan ke Facebook terus di take down. Enggak sebenarnya. Jadi kita harus melihat ini secara jelas. Jadi Facebook itu punya algoritma. Ya, dia juga punya fasilitas report ya untuk melaporkan ya. Nah, saya yakin yang melaporkan akun-akun FPI itu ya bukan buzzer loh ya, bukan buzzer. Itu masyarakat ya yang mungkin silent ya, diam, tapi langsung report karena menurut akal sehat ya itu tidak benar gitu loh ya. Kita tuh sudah capek kerja, buka media sosial kayak Facebook itu kan untuk mau hiburan. Di timeline, di lini masa ketemu postingan-postingan yang menyudutkan, penuh kebencian. Kalau dibilang kritik saya rasa enggak, karena ngeritik enggak kayak gitu, ya ngeritik enggak kayak gitu. Maka orang-orang yang nggak pernah nge-like, nggak pernah komen, tapi waras, ini lebih banyak di Indonesia nih. Banyak banget dan saya yakin ada. Tapi males komen itu. Karena apa? Ketika komen itu ya mungkin masih menjaga persaudaraan lah ya dengan teman-teman yang share-share seperti itu. Tapi langsung report. Nah, banyaknya report itu dari setiap status postingan itu, postingan-postingan dari akun ini kok banyak yang setiap posting ada yang report, setiap posting ada yang report karena yang orang-orang yang diam dan silent yang jumlahnya mayoritas ini ya, itu kemudian report ini dibaca dalam algoritma Facebook. Nah, kemudian, oh ini ternyata kan banyak kalau report tuh ada apa saja sih, kenapa sih? Kan itu ada pilihan hate speech ya, ujaran kebencian ya. Mungkin banyak yang milih itu. Itu analisanya secara algoritma algoritma Facebook ya. Nah, nanti kita berbicara tentang algoritma Instagram, algoritma YouTube, itu berbeda-beda setiap platform dan mereka punya standar masing-masing. Nah, di Facebook masuk dalam daftar ujaran kebencian. Ini artinya ya apa namanya FPI ya, itu minoritas saja. Pendapat-pendapatnya dianggap minoritas dan tidak mewakili mayoritas. Karena yang mayoritas diam-diam nggak pernah komen, nggak pernah nge-share, nggak pernah dislike, nggak ada ya kalau di Facebook dislike ya, nggak pernah nge-like ya, nggak pernah share, tapi langsung report threads. Pilihannya apa? Hate speech threads. Ya jadi itu tidak ada kalau dibilang campur tangan pemerintah terus supaya di take down videonya, kontennya enggak ada. Itu murni natural karena algoritma daripada Facebook. Maka kalau kemudian itu dituduh bahwa rezim atau pemerintah saat ini adalah kemudian utak-atik mengajukan kepada Facebook supaya akun-akun ini itu apa namanya di take down atau masuk ujaran kebencian atau dan sebagainya, ya enggak banget lah, enggak banget ya, tidak bisa. Nah itu pakai algoritma. Jadi kita harus berpikir secara baik, cerdas ya, bahwa algoritma Facebook ya itu punya ya kadang berubah-ubah sih ya. Tapi kan biasanya berdasarkan interaksi yang akan muncul di timeline. Nah, ketika muncul timeline seperti itu, orang report itu akan menjadi rekapan dan ternyata ya ini yang report dalam kolom hate speech yang diconteng, maka itu yang kemudian menyebabkan ya ada berapa banyak organisasi di seluruh dunia yang kemudian masuk hate speech ya. Karena kalau bagi saya pribadi, ngeritik pemerintah bukan dengan seperti itu yang kadang framing, yang kadang itu dibelok-belokkan, yang kadang itu banyak juga hoax ya, ya di postingan-postingan yang mengkritik pemerintah ya.
hampir misalnya akun-akun yang mengkritik itu juga kita banyak temukan hoax, framing yang itu tidak sesuai dengan data ataupun yang kejadian aslinya. Nah, di sini para pemirsa kita harus melihat jelas ya bahwa Facebook ini perusahaan ya. Dia menjanjikan istilahnya kepada pengguna, saya punya platform nih ya, yang kayak gini gini gini. Kita punya batas-batasan loh biar kamu nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dengan algoritma ya. Dengan algoritma ya, jadi dengan algoritma itu yang mengatur lah semuanya di situ ya, dalam tanda kutip ya, bukan kemudian jadi algoritma itulah yang dijual kepada dijual Facebook ya, yang dijual oleh Facebook kepada pengguna agar merasa nyaman, agar ada lingkungan yang baik, yang agar ada orang semakin senang pakai Facebook kan gitu. Kalau banyak ujaran kebencian kan pasti orang ninggalkan media sosial seperti itu. Nah, di situ para pemirsa kita harus melihat bahwa Facebook itu sebuah perusahaan. Dia menjaga supaya orang tetap pakai Facebook. Kalau enggak, orang akan ditinggalkan. Seperti nasib platform-platform yang dulu-dulu kan banyak yang ditinggalkan. Nah, ditinggalkan karena orang masa nggak nyaman. Jadi dia punya regulasi agar user atau pengguna itu bisa nyaman di situ. Termasuk adanya algoritma, kolom report dan lain sebagainya yang itu menjamin bahwa setiap user akan mendapatkan kenyamanan yang luar biasa sehingga betah di Facebook, betah untuk di marketplace untuk jualan dan lain sebagainya. Jadi para pemirsa ya, kalau tuduhan bahwa itu ada campur tangan rezim pemerintah Jokowi saat ini itu enggak banget, enggak masuk di akal karena Facebook ini perusahaan ya. Pak Jokowi dan pemerintah mewakili pemerintahan itu ya adalah negara, bukan company ya. Tentu kalau kita kemudian ini ngelapor ke Facebook ya supaya di take down, itu enggak ada urusannya. Itu kalau mau tahu jawabannya ya, mayoritas penduduk Indonesia itu pasti nge-report ada postingan-postingan kayak gitu. Udah yakin aja ya. Walaupun nggak pernah nge-share, itu nggak pernah, malas komen, malas yang ngeladenin yang kayak gitu-gitu, malas. Akhirnya daripada bikin rusak timeline ya, moodnya jadi jelek, akhirnya sudah report aja. Itu gara-gara algoritma. Jadi kita harus berpikir jelas ya, kita harus tahu media sosial itu apa, platform kemudian algoritma apa, kemudian report itu apa, dan bagaimana Facebook itu bekerja. Ya, kalau kita sudah memahami itu ya, oh yes, wajar sih, wajar. Karena ya media sosial itu ya bisa, bukan pasti ya, bisa mencerminkan manusia yang asli di dunia nyata. Jadi ketika dunia nyata banyak yang tidak suka, bisa dipastikan itu akan nggak usah berpikir rezim siapa aja lah, pasti di take down sama Facebook karena itu banyak orang yang merasa tidak nyaman. Intinya itu kenyamanan user, platform, media, algoritma, report dan lain sebagainya, itu semuanya bersambungan semuanya ya. Meskipun nanti kita juga tahu ada namanya bubble filter dalam algoritma di Facebook yang seringkali itu biasanya awalnya untuk mengiklankan produk ya. Jadi dia bisa ngomong kepada para pengiklan, ayo pakai platform saya punya namanya bubble filter nih ya. Algoritmanya bisa akan ngejar terus kepada user kalau kamu nawarin barang. Nah, keren kan? Oke, kapan-kapan kita bahas yang bubble filter tuh ya. Tapi intinya di situ. Kita harus menyadari bahwa Facebook itu adalah sebuah perusahaan yang pengen platformnya disukai oleh pengguna dengan menawarkan peraturan-peraturan dalam Facebook yang itu kemudian dirasa supaya cukup betah para penggunanya dan tidak lari. Nah, disitulah nanti akan tereliminasi secara tereliminasi secara natural, secara alamiah seperti itu. Terima kasih para pemirsa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.